Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku semua? Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih sehat? Masih semangat untuk mengikuti pelajaran di hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar di tema 6, sub tema 4, pembelajaran 5. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, kita lihat dulu kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari di pembelajaran 5 ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di pembelajaran 5 ini antara lain untuk PJOK ada di 3.6 dan 4.6. Untuk bahasa Indonesia ada di 3.7 dan 4.7. Untuk PPKN ada di 1.2, 2.2, 3.2 dan 4.2. Sekarang kita menuju ke materi pembelajaran 5. Untuk materi pembelajaran 5, kalian bisa membuka buku kalian di halaman 194. Di halaman 194 pembelajaran 5, coba kalian perhatikan. Di halaman sekolah Siti terdapat banyak tanaman. Tanaman itu dirawat dengan baik oleh tukang kebun sekolah. Setiap siswa mendapat tugas merawat tanaman di dalam pot yang terdapat di dekat kelas. Siti, Deni, dan Dayu sedang mengamati tukang kebun bekerja. Nah, ini bisa kalian lihat. Siti, Dayu, dan Beni sedang perhatikan tukang kebun yang sedang bekerja. Nah, di sini bunga-bunganya ada yang berwarna putih, ada yang berwarna kuning, dan juga ada yang berwarna merah. Kita lanjutkan di halaman 195. Di situ ada ayo membaca. Bacalah percakapan berikut dengan intonasi yang tepat. Beni, permisi Pak, apa yang sedang Bapak kerjakan? Tukang kebun, Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman, Nak. Siti, mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak? Tukang kebun, rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Dayu, bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Tukang kebun, caranya cabutlah rumput liar hingga ke akarnya. Beni, bolehkah kami membantu, Pak? Tukang kebun, boleh Beni, jangan lupa cuci tanganmu setelah selesai. Siti, Deni, dan Dayu, baik Pak. Nah, di sini ada, ayo berdiskusi, diskusikanlah dengan teman sebangkumu mengenai pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, di sini ada pertanyaan tentang kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan di atas. Nah, kalian perhatikan kata tanya yang digunakan itu ada apa, mengapa, kemudian ada juga bagaimana dan bolehkah. Nah, dilanjutkan, pertanyaan apakah yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasannya. Nah, di sini kata tanya yang digunakan itu adalah mengapa. Nah, kemudian yang selanjutnya kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan cara. Nah, di sini yang digunakan adalah bagaimana. Nah, kita lanjutkan untuk yang bawahnya. Di sini ada kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab dan alasannya. Kemudian kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Kita lanjutkan di halaman 196. Di situ ada ayo berlatih. Isilah titik-titik pada kalimat tanya berikut dengan kata tanya mengapa, bagaimana. Gunakan huruf tegak bersambung. Nah, di sini di halaman 197 ada 5 soal yang harus kalian lengkapi dengan menggunakan kata tanya bagaimana atau mengapa. Kita lanjutkan untuk
yang bawah. Cobalah membuat kalimat tanyamu sendiri. Satu kalimat menggunakan kata tanya mengapa, satu kalimat lainnya menggunakan kata tanya bagaimana. Tuliskan juga jawaban dari pertanyaanmu. Nah, yang perlu kalian ingat adalah menggunakan huruf kapital pada awal kalimat dan menggunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Kalian gunakan huruf tegak bersambung. Kita lanjutkan di halaman 198. Nah, di sini, pernahkah kamu mengamati rumput yang tinggi? Apa yang terjadi jika rumput tersebut tertiup angin? Nah, di sini ketika rumput tertiup angin, rumput itu akan bergerak. Nah, dapatkah kamu menekan gerak rumput yang tertiup angin? Bayangkan bahwa kakimu tertanam di tanah dan badanmu tertiup angin. Nah, di situ nanti kalian melingkupkan pinggangmu ke kiri dan ke kanan. Nah, di sini itu merupakan pelajaran PJOK. Jadi kita lewati sampai di halaman 200. Di halaman 200 ada ayo berdiskusi. Setiap siswa kelas 2 ditugaskan untuk merawat tanaman yang ada di sekolah. Hal itu dilakukan di pagi hari sebelum masuk kelas. Siti dan Beni ditugaskan pada hari Senin. Dayu dan Lani ditugaskan pada hari Selasa. Lina dan Niko ditugaskan pada hari Rabu. Pada hari Rabu, Niko datang terlambat. Lina harus mengerjakan tugasnya sendirian. Nah, di sini kalian seharusnya berdiskusi karena kalian di rumah, maka kalian kerjakan sendiri. Ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab. Bagaimana pendapatmu mengenai Niko yang terlambat? Kalian setuju apa tidak? Kemudian, apakah yang dilakukan Niko sesuai dengan tata tertib? Nah, apakah menurut kalian sesuai atau tidak? Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi jika Niko datang tepat waktu? Kemudian, apa yang akan kalian lakukan jika ada teman kalian yang melakukan hal seperti Niko? Nah, di sini menurut pendapat kami Niko seperti apa? Apakah dia memenuhi kewajibannya atau tidak? Kemudian jika Niko datang tepat waktu, maka apa? Lina tidak harus mengerjakan tugasnya sendirian. Kemudian jika ada teman saya melakukan hal seperti Niko, saya akan seharusnya kalian menegur teman kalian. Nah, kita lanjutkan di halaman 202. Di situ ada ayo berlatih. Kalian pasangkan tata tertib sekolah berikut dengan manfaat yang tepat. Nah, ini nanti kalian tulis, kemudian kalian pasangkan tata tertib sekolah. Kita lanjutkan di halaman 203. Di situ ada ayo bercerita. Ceritakan pengalamanmu ketika melakukan piket kelas. Supaya memudahkan bercerita, jawablah pertanyaan berikut. Hari apa kamu mendapatkan jadwal piket kelas? Nah, siapa saja teman-teman yang piket bersamamu? Tugas apa yang kamu lakukan dalam piket kelas itu? Nah, masih ingatkah kalian? Kapan kalian piket kelas? Kemudian teman kalian siapa saja? Nah, di pertanyaan nomor 4. Apakah kamu pernah tidak melaksanakan tugas piket kelas? Bagaimana perasaanmu ketika tidak melaksanakan piket kelas? Nah, itu semua adalah tugas kalian di pembelajaran 5 ini. Nah, demikian tadi untuk pembelajaran kita di tema 6, subtema 4, pembelajaran 5. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa kalian harus tetap menjaga kesehatan dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Kalian harus memakai masker kemanapun kalian pergi dan sering mungkin mencuci tangan dengan air yang mengalir dan juga sabun. Jangan lupa kalian juga harus tetap menjaga jarak dengan orang lain. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.